Yang pertama, mengapa kita harus saling menghargai? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya? Coba, Bubun. Ayo, Bu. Karena kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling menghargai satu sama lain. Iya, karena kita sebagai seorang muslim harus tadi apa? Menghargai Satu sama lain. menghargai satu sama yang lain. Kita harus saling menghargai, ya. Di sini mengapa kita harus saling menghargai? Karena sebagai seorang muslim kita harus saling menghargai, entah sama teman, entah sama siapa lagi, sama orang tua khususnya ya. Menghargai guru, menghargai orang tua, menghargai teman, menghargai saudara, itu semuanya tersambung saling menghargai. Walaupun mereka, Bu, kan dia kan teman saya, Bu, kan masih sepadan sama saya, masih sepantaran, nggak apa-apa. Jadi semuanya itu kalau saling menghargai itu tidak membedakan umur, atau dia orang tua, atau dia kerabat kita, nggak apa-apa. Tugasnya saling menghargai itu ya kayak gitu, tidak memandang umur, ya kan? Tidak memandang umur, atau dia orang tua, atau dia Bu, dia kan adik kelas saya, Bu. Kenapa kok harus menghargai? Nah, itu pentingnya karena menghargai sesama itu tidak dipandang umur. Ngerti nggak? Sama adik kelas jangan mengejek, ngerti nggak? Ya, jangan menghina, saling menghargai. Ngerti nggak? Mengerti? Ngerti. Nah, yang kedua, Ibu akan memberi pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara kamu menjaga kerukunan di lingkunganmu? Ada yang tahu? Novi. Menghormati sesama. Di sini bagaimana cara kamu menjaga kerukunan di lingkunganmu? Di lingkunganmu berarti menghargai apa tadi? Menghargai sesama. Itu tadi menghargai sesama. Tahu kan? Tadi apa namanya? Menghormati. Nah, itu menghormati sesama. Yang itu pentingnya sama seperti tadi menghargai sesama. Tidak ada kata perbedaan. Tidak ada kata perbedaan antara usia atau dia lebih kecil atau lebih muda dari kita, nggak ada. Ngerti nggak? Entah dia walaupun dia itu adik kelas kita atau dia itu sepantaran sama kita, tidak ada gitu. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati, itu lebih penting, ya. Dan ketiga, Ibu akan memberi pertanyaan lagi. Yang poin 3, apa tugas utama manusia sebagai khalifah? Ayo, ada yang tahu? Ya? Memimpin dan menjaga sesama. Memimpin dan menjaga sesama. Ini juga masih berkaitan sama tadi ya. Memimpin sebagai khalifah itu memimpin dan menjaga sesama. Ya seperti tadi, masih berkaitan tentang saling menghargai atau menghormati. Kita sebagai pemimpin saling menghargai, dan kita walaupun kita tidak menjadi sebagai pemimpin itu harus saling menghargai juga. Jadi pokoknya saling menghargai dan saling menghormati itu satu setara ya, dengan saling menghormati dan saling menghargai. Paham? Paham nggak? Paham? Kita lanjut tentang di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat berapa? 13. Yuk kita semuanya dibuka Al-Qurannya. Yuk sebelum membaca dulu, tahu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha besar firman Allah. Kita sudah membaca Quran surat Al-Hujurat dan di sini ada artinya juga ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini juga ada apresiasi. Ada apresiasi sebagai belajar membaca Al-Quran dengan tartil, merupakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh anak muslim. Al-Quran merupakan pedoman hidup, maka harus dipahami isinya. Di sini apresiasi tentang Al-Quran ialah kalau kita membaca Al-Quran itu dengan benar harus tartil, ngerti nggak? Membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Ada yang tahu dengan tartil? Ada yang tahu tartil? Ada yang tahu? Membaca Al-Quran itu dengan tartil itu dengan benar, dengan isinya, dengan apa lagi? Dengan maknanya, terus dengan apa lagi? Ejaannya, terus ada lagi? Artinya, terus ada yang tahu lagi? Ayo. Ya dan sebagainya ya. Pokoknya membaca Al-Quran itu dengan benar, harus dengan artinya, harus panjang pendeknya harus benar, ya. Gak harus kita membaca, ya membaca aja. Seperti kayak kereta api, nggak tahu di mana batasnya, ya kan? Harus tahu batasannya, titiknya, komanya, ya kan? Ya nggak? Ya. Next, di sini juga perhatikan ya. Di sini juga ada gambar nih. Ada yang tahu tuh gambarnya tuh? Di sini ada 3 gambar. Perhatikan gambarnya ya semuanya. Di sini ada orang yang ada keluarga. Di sini ada 3 poin gambar. Yang pertama, berbeda jenis kelamin. Yang kedua, berbeda suku bangsa. Yang ketiga, ada berbeda agama yang dianut. Nah, ibu mau nanya nih, berbeda dengan jenis kelamin. Contohnya apa aja ya? Ayo. Nah, itu dia. Berbeda jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki, itu namanya berbeda jenis kelamin. Yang kedua, berbeda suku bangsa. Apa ya contohnya? Berbeda. Seperti apa? Agama Islam. Iya, seperti itu. Berbeda bangsa, berbeda suku bangsa ada. Suku bangsa dulu. Apa? Ayo, ada yang tahu? Suku bangsa? Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Terus? Suku Jawa. Ya, seperti itu ya. Ya, pinter, si Puput, hebat, keren. Ibu kasih 2 jempol. Yang ketiga, berbeda agama. Ada yang tahu berbeda agama? Ayo. Berbeda agama yang dianut. Ayo, berbeda agama. Seperti manusia. Berbeda agama. Kok manusia? Agama Islam. Agama Islam. Kristen. Hindu. Terus apa lagi? Katolik. Itu berbeda agama itu namanya terus. Itu namanya agama Hindu, Islam, Katolik, Kristen. Namanya agama. Tadi apa namanya? Nah, itu tentang perbedaan. Allah mencintai
kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita next lagi. Di sini ada tafsirnya juga. Tafsir tentang Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Di sini menjelaskan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan perempuan. Ya, ini keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan satu yang lainnya. Jadi dipahami ya, tidak ada perbedaan antara suku Jawa atau suku Sunda atau suku apa. Tidak ada. Itu sama saja di mata Allah. Tidak. Entah itu kaya atau miskin, itu semuanya sama di hadapan Allah, itu sama. Nah, di sini juga ada tafsir juga. Di sini ada tafsir juga tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongannya dengan keturunan atau kekayaan atau kepangkatan, entah itu kaya, entah miskin, entah pangkat, ya. Sungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu hanyalah yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ya, tadi nggak ada di hadapan Allah itu tidak ada kaya atau miskin, ya. Semuanya itu sama gitu di hadapan Allah itu. Nah, di sini ada yang tahu ini lambang apa? Lambang apa? Pancasila juga. Apa ini? Burung apa ini? Burung Garuda. Nah, di sini coba perhatikan ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Apa arti semboyan tersebut? Yang Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu haluan. Meskipun berbeda agama, suku, bangsa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita. Semboyan sebagai persatu bangsa, itulah kehidupan, maksudnya itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus bersyukur memiliki teman, saudara yang berbeda-beda. Tetapi kita harus bersyukur dan mensyukuri atas kalau ada teman kita berbeda agama atau berbeda apalagi berbeda suku, kita harus bersyukur ya. Jangan membeda-bedakan. Bu, saya nggak mau karena dia kan agamanya kan Kristen. Saya masa sih berteman sama dia, nggak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur, ya. Bersyukur berarti saya tuh bersyukur mempunyai teman yang berbeda agama, jadi lebih tahu gitu, ya, lebih mengerti nanti. Tapi enggak paham? Paham semuanya? Di sini juga ada kandungannya. Nah, di sini ibu menyimpulkan semuanya dari semua yang ibu jelaskan tentang materi. Di sini kesimpulan dari kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kesimpulannya ada 3 ya, ada 3. Kesimpulannya ada berapa? Kesimpulannya ada 3 macam. Yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki. Kesimpulannya diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, itu kesimpulannya. Yang pertama, ada perempuan, ada laki-laki, ada malam, ada siang, ada hujan, ada panas. Ada hujan, ada panas. Nah, ada dingin, ada apa?
berbeda, walaupun dia itu berbeda-beda, berbeda apa namanya agama atau berbeda tapi berbeda suku, tetap dia itu teman atau saudara. Jadi kita harus bersyukur biar kita itu bersyukur. Oh ya, saya bersyukur Bu sudah mengenal dia, ya kan? Jadi saya tahu memahami tentang agamanya dia seperti apa, ya kan? Kayak gitu. Ya saling kenal, mengenal. Dan yang poin ketiga, kesimpulan ketiga, setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, cakep, dan sebagainya. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu tentang ketakwaannya, ya. Ingat, jangan dia tuh, Bu, dia kan gagah, cantik, terus lagi, apa? Ganteng, cantik, gagah, ganteng, terus lagi, tinggi, keren Bu, dia tuh, terus lagi, cool banget lah Bu, terus lagi, ada lagi. Nah, jangan yang membedakannya di mata Allah itu adalah ketakwaannya. Walaupun dia itu jelek, hitam, dekil, apalagi hitam, jelek, dekil, terus kecil, Bu. Dia kan kecil, Bu. Hitam, dekil, nggak mau saya berteman dengan dia. Jangan seperti itu. Yang membedakan itu di mata Allah itu adalah ketakwaannya. Dilihat ketakwaannya, dia itu soleh, soleha, atau dia itu pintar, ya kan? Itu. Ada yang lain? Ada yang ditanyain? Ada yang tanyain? Dari kesimpulan yang tadi ada yang tanyain? Sudah menjadi kelompok. Ibu akan memberi waktu, ya, memberi waktu berapa ya? Berapa menit? 5 menit? 5 menit dari sekarang, ya, untuk mengerjakan. Yuk dimulai dari sekarang. Ayo kerjain. Inna akramakum, artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Alhamdulillah. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Artinya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terima kasih. Tepuk tangannya buat terima kasih semuanya. Alhamdulillah semuanya anak-anak ibu yang hebat, anak-anak ibu yang pintar, anak-anak ibu yang manis, cakep, cantik, ganteng. Terima kasih sudah mau yang mau ke depan. Semuanya hebat-hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Semuanya keren. Walaupun tulisnya agak kayak atas-atas, ya, gak apa-apa. Yang penting bisa mau maju ke depan, tampil ke depan. Hebat, sudah hebat. Syukur alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah sampai ujung acara dan sudah dan sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah.